Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja tegas, kau terkenal cerdik tapi juga sering bikin ulah. Hari ini kau akan dihukum. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba siap menerima hukuman paduka. Tapi, bolehkah hamba memilih hukumannya sendiri? Raja berpikir sejenak. Baik, pilih dipukul 100 kali di penjara sebulan atau makan kotoran keledai 1 piring penuh. Semua menteri tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan ketakutan. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, hamba memilih dipukul 100 kali. Raja mengangguk. Pengawal, laksanakan. Baru dipukul 10 kali, Abu Nawas langsung berteriak. Ampun paduka, hamba berubah pikiran. Hamba pilih di penjara sebulan. Raja kesal tapi setuju. Baru masuk penjara 1 hari, Abu Nawas kembali berteriak. Paduka, hamba tidak kuat. Hamba pilih makan kotoran keledai saja. Para menteri tertawa terbahak-bahak. Makanan pun disiapkan. Namun saat Abu Nawas hendak makan, ia berhenti dan berkata tenang. Paduka Raja, hamba mohon ampun. Kenapa lagi? Bentak Raja. Abu Nawas tersenyum polos, hamba baru sadar, ternyata ketiga hukuman itu sama-sama tidak sanggup hamba jalani. Semua orang terdiam, lalu meledak tertawa. Raja menggeleng-geleng kepala sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Sudah dihukum masih bisa bikin orang ketawa. Pergi kau. Abu Nawas pun pulang dengan selamat sambil bersiul riang. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, hiduplah si cerdik sekaligus super jahil bernama Abu Nawas. Suatu hari Raja lagi bosan. Bukan bosan biasa. Bosan tingkat dewa. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin melihat keajaiban. Bisakah kau mengajari keledai membaca? Semua menteri langsung nyengir. Wah, habislah kali ini si Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah garuk-garuk jenggot santai. Bisa tuanku, tapi butuh waktu 10 tahun. Raja kaget. Kenapa lama sekali? Karena keledainya harus tamat TK dulu, tuanku. Istana langsung hening. Lalu ada satu pengawal yang hampir ketawa tapi ditahan. Raja penasaran. Baik, kalau 10 tahun lagi keledai ini belum bisa membaca, kepalamu kupenggal. Abu Nawas tetap tenang. Siap, tuanku. Rahasia di balik senyum Abu Nawas. Temannya panik. Gila kau, itu mustahil. Keledai mana bisa baca? Abu Nawas malah nyeruput teh. Tenang saja. Dalam 10 tahun bisa saja rajanya wafat, aku wafat, atau keledainya wafat. Temannya melongo. Abu Nawas lanjut, kalau keledainya mati, ya otomatis tidak bisa dites membaca, kan? Temannya tepuk jidat. Plot twist paling ngakak. Selama beberapa bulan pertama, Abu Nawas benar-benar mengajar. Dia taruh rumput di sela-sela halaman buku. Setiap kali keledai membuka halaman dengan mulutnya, Abu Nawas teriak. Lihat, dia sudah tahu halaman yang enak dibaca. Istana gempar. Raja ketawa sampai hampir jatuh dari singgasana. Sejak itu kalau Raja bosan, beliau tinggal panggil, mana guru keledai favoritku? Dan Abu Nawas selalu datang, bersama muridnya yang paling rajin. Para menteri kini benar-benar trauma. Melihat Abu Nawas saja sudah keringat dingin, tiap rencana kita berbalik ke kita sendiri, keluh mereka. Tapi kali ini, kita cuma mau menghindar. Maka saat Abu Nawas dipanggil ke istana, para menteri bersembunyi di balik tirai, meja, dan pilar. Abu Nawas masuk aula, ia berhenti. Menghirup udara. Bau ketakutan, katanya pelan. Para menteri gemetar, tiba-tiba Abu Nawas berteriak keras, wahai jin penjaga istana. Siapa di sini yang berniat jahat, tampakkan diri. Para menteri makin pucat. Abu Nawas lalu berbicara sendiri dengan suara berbeda-beda, yang satu berat, yang satu melengking. Aku datang, aku mencium niat busuk. Para menteri panik, satu menteri lari duluan. Yang lain ikut, ada yang nabrak pilar, ada yang kesangkut tirai, ada yang jatuh terguling sambil teriak, ampun, aku kapok. Raja datang karena ribut, melihat aula kosong. Menteri berhamburan keluar istana. Raja bertanya, apa yang terjadi? Abu Nawas membungkuk sopan, mereka latihan lari dari niat jahat tuanku. Raja tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, siapa yang takut Abu Nawas, berarti hatinya belum bersih. Sejak hari itu, para menteri tak pernah lagi berani menjahili Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap santai. Menang tanpa menyentuh siapapun. Setelah bebas, reputasi Abu Nawas justru makin terkenal. Banyak orang bilang, Abu Nawas masuk penjara saja bisa bikin penjaganya bahagia. Raja mendengar itu dan langsung merasa tersaingi lagi. Akhirnya Raja memerintahkan, tangkap Abu Nawas sekali lagi. Aku ingin lihat seberapa kreatif dia kali ini. Penjaga pun datang ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas tidak panik sama sekali, malah berkata, kalian datang pas waktu yang tepat. Aku baru mau sarapan, mau ikut. Penjaga bingung tapi malu menolak. Akhirnya mereka duduk makan bareng.
Selesai makan, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Baik, ayo kita berangkat ke penjara." Penjaga sampai saling tatap. Ini orang kok malah semangat? Di dalam penjara, Abu Nawas langsung membuat pengumuman ke semua tahanan. Mulai hari ini, kalian semua bebas. Tahanan heboh, penjaga panik. Penjaga, "Hei, kamu tidak punya hak membebaskan mereka." Abu Nawas tersenyum. "Mereka bebas, bebas berkhayal. Kan tidak ada larangannya." Semua tahanan, "Wow!" Penjaga, facepalm duck. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil penjaga yang paling galak. "Abu Nawas, aku ingin pindah sel." Penjaga, "Kenapa?" Abu Nawas, "Selku terlalu ramai." Penjaga, "Ramai, tapi kamu sendirian di sana." Abu Nawas, "Nah itu dia. Aku bosan sama suara pikiranku sendiri." Penjaga, speechless. Akhirnya ia dipindahkan ke sel lain, dan benar saja. Abu Nawas malah bikin pertanyaan filosofis ke semua tahanan. "Kalian sadar nggak? Kita semua ini bebas, cuma tempatnya saja dibatasi." Tahanan lain langsung bengong. "Woi, jangan bikin kami mikir di penjara." Raja ingin menegur Abu Nawas, tapi begitu ia masuk, ia lihat semua tahanan tertawa-tawa. Raja bertanya pada penjaga, "Kenapa mereka bahagia?" Penjaga menjawab, "Karena Abu Nawas bilang, kalau kita bersedih, penjara ini makin sempit. Kalau kita bahagia, penjara terasa luas." Raja kesal dan langsung mendekat. "Raja, Abu Nawas, apa tujuanmu masuk penjara kali ini?" Abu Nawas, "Tuanku, kalau saya tidak masuk penjara, siapa yang menghibur orang-orang ini?" Raja lagi-lagi tertawa tak bisa ditahan. Akhirnya ia memerintahkan, "Abu Nawas, engkau bebas lagi, tapi jangan kembali ke penjara." Abu Nawas menjawab, "Baik tuanku, kecuali kalau penjaranya kangen saya." Semua orang pecah ketawa. Meski Raja Harun ar-Rasyid telah memahami niat Abu Nawas, para menteri tidak tinggal diam. Mereka merasa malu. Orang yang mereka dorong jadi hakim justru lolos dengan berpura-pura gila. "Kalau raja tak mengangkatnya," bisik salah satu menteri, "kita yang akan menjebaknya." Maka disusunlah rencana licik. Suatu hari seorang pedagang kaya pura-pura dirampok dan datang ke istana sambil menangis. "Ampuni hamba, tuanku, tidak ada hakim yang adil. Tolong minta Abu Nawas memutuskan perkara ini." Raja tahu ini jebakan, tapi ia ingin melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Begitu mendengar akan diminta memutus perkara, Abu Nawas langsung bertingkah aneh. Ia duduk terbalik lalu berkata, sebelum mengadili, aku harus tanya dulu. Uang ini milik siapa? Yang nangis atau yang senyum?" Semua orang bingung. Pedagang itu menunjuk dirinya. "Tentu milik hamba." Abu Nawas mengambil uang itu, lalu menaruhnya di lantai. "Kalau begitu, suruh uang ini berdiri dan kembali sendiri padamu." Orang-orang tertawa kecil. "Benar-benar gila," bisik para menteri, senang. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berkata pelan, "Orang yang jujur tak perlu berteriak. Orang yang salah biasanya paling keras suaranya." Raja menajamkan pandangan Abu Nawas, lalu memanggil saksi satu persatu. Namun ia tidak menanyakan kejadian, melainkan waktu dan tempat dengan detail. Anehnya jawaban si pedagang berubah-ubah. Abu Nawas langsung tertawa. "Hahaha, maaf, aku lupa, hari ini aku gila." Para menteri mengangguk puas. Ya, namun Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Kalau aku waras, aku akan bilang, orang ini berbohong." Istana mendadak sunyi, raja berdiri. "Cukup," ia menatap pedagang itu. "Kau berdusta, dan kalian para menteri ingin menjebak orang yang paling takut pada kezaliman." Para menteri tertunduk malu. Raja lalu berkata pada Abu Nawas, "Kenapa kau tetap menghindari jabatan, padahal kau bisa menegakkan keadilan?" Abu Nawas menunduk rendah, "Karena tuanku, tak semua orang kuat diuji dengan kekuasaan. Sebagian justru selamat karena menjauhinya." Raja tersenyum bangga. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani memaksa Abu Nawas jadi hakim. Semua tahu ia bukan pengecut, melainkan orang paling takut pada dosa. Di sebuah istana megah, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah serius. Ia tak ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Panggil Abu Nawas. "Aku ingin mengujinya hari ini." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dan membungkuk hormat. "Baginda memanggil hamba?" Raja pun berkata, "Aku punya tantangan. Buat aku melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun di ruangan ini." Semua orang di istana saling berpandangan. Tantangan itu terdengar mustahil. Namun Abu Nawas tetap tenang. "Baik, Baginda. Hamba akan mencobanya." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Kotak ini berisi sesuatu yang sangat istimewa. Hanya orang bijaksana dan jujur yang bisa melihatnya.
Semua orang mulai penasaran. Raja Harun mendekat, lalu membuka kotak itu perlahan, namun di dalamnya kosong. Raja terdiam sejenak. Ia tidak melihat apa-apa. Namun karena tidak ingin dianggap tidak bijaksana, ia tersenyum dan berkata, "Ah, luar biasa. Aku bisa melihatnya." Para menteri pun ikut-ikutan. "Indah sekali." Benar, sangat menakjubkan. Abu Nawas hanya menahan senyum. Lalu ia menutup kotak itu dan berkata dengan tenang, "Baginda, sebenarnya kotak ini kosong." Raja mengerutkan kening. "Lalu apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab, "Banyak orang berpura-pura melihat sesuatu karena takut dianggap bodoh. Padahal, kejujuran jauh lebih berharga daripada terlihat pintar." Suasana menjadi hening,